Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Nasfa. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 dengan materi teori-teori administrasi publik yang beranggotakan. Boleh perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Bambang Arisandi Wildan dengan NIM 1248010159. Perkenalkan, nama saya Raisya Nur Saliha dengan NIM 1248010109. Perkenalkan, nama saya Yunita Nurinda dengan NIM 1248001010116. Oke, boleh lanjut ke materinya ya. Yang pertama itu ada teori deskriptif eksplanatif. Nah, teori deskriptif eksplanatif ini tidak hanya berfokus pada penggambaran fenomena secara deskriptif, tetapi juga berusaha untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat yang mendasarinya. Nah, pendekatan teori deskriptif ini berfokus untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam praktik administrasi publik dan berusaha untuk menemukan penyebab dari kejadian yang telah diamati. Nah, kemudian pendekatan eksplanatif ini akan menjelaskan mengapa fenomena itu bisa terjadi. Nah, secara singkatnya itu, kalau teori deskriptif ini akan menjawab pertanyaan dari apa, sedangkan yang eksplanatif ini akan menjawab pertanyaan dari mengapa. Nah, jadi kedua aspek ini itu saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang lengkap tentang suatu masalah dalam administrasi publik. Next. Studi kasus yang akan dibahas adalah program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja dalam pendekatan teori deskriptif eksplanatif. Nah, program Kartu Prakerja ini merupakan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan maju dalam menciptakan pasar tenaga kerja yang kompetitif melalui pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan dalam program ini itu berbasis digital. Nah, namun pelatihan dalam program ini juga ada pelatihan konvensional seperti menjahit, memasak, dan kewirausahaan. Next. Nah, kemudian program Kartu Prakerja ini diluncurkan pemerintah karena terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian nyaris terhenti. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya terjadi PHK massal sehingga tingginya kebutuhan angkatan kerja Indonesia. Nah, program Kartu Prakerja ini berusaha untuk memberikan kekuatan kepada penerima manfaat melalui pengembangan kompetensi kerja eh, yang dilakukan dengan pelatihan yang disediakan. Jadi pelatihan ini itu sebagai alternatif yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja di masa pandemi COVID-19. Nah, pelatihan ini juga belum belum. Pelatihan ini juga selain untuk meningkatkan keterampilan dalam bekerja, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan kemampuan teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori normatif. Teori normatif dalam administrasi publik menekankan aspek etika dan norma, termasuk keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan aktivitas. Teori ini bertujuan memberikan pedoman bagi pejabat publik dan institusi dalam menjalankan tugas mereka agar mencapai tujuan yang dianggap baik dan bermanfaat bagi masyarakat, dengan membedakan antara seharusnya dan kenyataan. Teori normatif bertujuan menjelaskan situasi secara prospektif. Teori normatif juga dapat dikembangkan dengan merumuskan kriteria normatif yang lebih spesifik, seperti efisiensi, efektivitas, dan responsibilitas. Selanjutnya, teori normatif juga memberikan rekomendasi tentang arah pengembangan atau perubahan suatu realitas dengan kriteria tertentu. Persoalan dalam teori normatif adalah bahwa kriteria-kriteria normatif yang ditawarkan tidak selalu mendukung, bahkan bisa saling bertentangan. Next.
program Kartu Prakerja dalam pendekatan teori normatif, yaitu kehadiran Kartu Prakerja tampak dipaksakan oleh pemerintah untuk memberdayakan prakerja yang terdapat PHK dan pelaku usaha mikro serta kecil, namun mereka yang terkena dampak lebih membutuhkan bantuan sosial berupa dana real, bukan pelatihan online. Program ini tidak akan menciptakan lapangan kerja atau mengatasi masalah pengangguran, terutama karena sektor formal dan informal juga menciptakan yang terdampak COVID-19. Anggaran sebesar 5,6 triliun untuk kartu prakerja sebaiknya dialokasikan untuk sektor lain selama pandemi dengan pengawasan yang ketat. Anggaran ini dinilai lebih menguntungkan platform digital yang menjadi mitra penyediaan pelatihan. Nur Hadi 2020. Next. Selanjutnya, meskipun kartu prakerja memiliki konsep yang baik, ini cukup untuk mengatasi seluruh persoalan tenaga kerjaan. Pelatihan yang ditawarkan dapat meningkatkan kualitas suplai angkatan kerja, tetapi tanpa peningkatan pemerintah terhadap tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja, masalah pengangguran akan terus ada, terutama di tengah pandemi ini. Program Kartu Prakerja dinilai kurang efektif dalam membantu pekerja yang terdampak PHK dan pelaku usaha kecil selama pandemi COVID-19. Masyarakat lebih membutuhkan bantuan sosial berupa dana langsung daripada pelatihan online, karena pelatihan tidak menjamin menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada teori asumtif. Teori asumtif itu teori yang menekankan pentingnya realitas sosial yang mendasari pengembangan teori dan proposi tanpa terjebak pada pandangan ekstrim tentang sifat manusia. Nah, maksudnya itu, jadi dalam administrasi publik itu si teori asumtif itu menawarkan kerangka kerja yang lebih realistis dan relevan untuk memahami birokrasi. Nah, dengan pendekatan ini tuh kita bisa menciptakan diskusi yang lebih kondusif tentang peran birokrasi dalam masyarakat kita. Kita juga bisa mendorong perbaikan dalam sistem administrasi. Nah, terus melalui pemahaman ini juga kita tuh bisa lebih baik tentang bisa memahami lebih baik tentang realitas sosial dan perilaku birokrat. Ini tuh bermanfaat untuk pengembangan administrasi publik yang lebih efisien dan responsif. Nah, terus next. Nah, di dalam kartu prakerja itu penerapan kartu prakerja dapat dianalisis melalui lensa teori asumtif yang mengeksplorasi asumsi-asumsi dasar yang mendasari kebijakan tersebut. Salah satu asumsi utama dari kartu prakerja itu bahwa peningkatan keterampilan akan memfasilitasi integrasi individu ke dalam pasar kerja. Nah, program ini tuh bisa dipercaya bahwa dengan kita ngasih akses pelatihan yang relevan ke individu akan bisa lebih, jadi kita tuh lebih siap buat bersaing di dunia kerja. Nah, sudah sesuai dengan kebutuhan pasar, maka tuh tujuannya tuh gak ke itu, apa tujuannya tuh gagal. Next. Yang selanjutnya ada teori instrumental. Teori instrumental tuh dalam administrasi publik adalah cara pandang yang melihat administrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan dan menekankan pada hasil yang terukur, pendekatan rasional dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Pertanyaan pokok yang dijawab pada teori ini adalah bagaimana dan kapan. Program Kartu Prakerja dalam pendekatan teori instrumental. Program ini memiliki tujuan yang jelas, implementasi yang sistematis, dan mekanisme evaluasi yang terstruktur. Meski masih ada ruang untuk perbaikan, program ini menunjukkan bagaimana instrumen kebijakan publik dapat dirancang dan dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Udah ya kelompok 5 penjelasannya. Yang mau ditanyain nggak dari materi ini? Kalau ada boleh ya ditanyain. Jangan lupa pertanyaannya dikirim ke chat. Oke? Saya Delia Agustina, izin bertanya, bagaimana teori asumtif bisa membantu kita membuat kebijakan publik yang lebih sesuai dengan kenyataan? Terima kasih Delia pertanyaannya. Yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Menjawab pertanyaan Delia ya tadi tuh gimana teori asumtif bisa membantu kebijakan publik yang sesuai dengan kenyataan. Nah, teori asumtif itu bisa membantu kebijakan publik jadi lebih sesuai kenyataan tuh karena kita tuh melihat gimana orang-orang yang kerja tuh atau orang yang ada di organisasi langsung, bukan kayak kita melihat idealnya atau kita melihat ke depan kayak angan-angan doang tuh, itu enggak. Jadi kita tuh bisa memahami fakta dan apa yang benar-benar dibutuhin sama masyarakat karena kita udah melihat langsung di lapangan. Nah, kebijakan ini tuh bisa dibuat lebih cepat dan mudah dijalanin. Kayak kita bikin aturan permainan yang cocok buat semua pemain. Jadi semua pemain itu tuh gak kesulitan buat mainin game itu. Udah cukup atau masih ada yang kurang paham? Sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Karena teman-teman gak ada yang mau nanya lagi, langsung ke kesimpulan ya. Boleh dibacain, Yunita atau Raisa? Kesimpulannya, teori deskriptif eksplanatif adalah teori yang berfokus untuk menggambarkan sebuah fenomena dan menjelaskan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Nah, kemudian teori normatif dalam administrasi publik menekankan aspek etika dan norma, termasuk keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Teori asumtif dalam Teori asumtif adalah teori yang menekankan pentingnya realitas sosial yang mendasari pengembangan teori dan proporsi, tanpa terjebak pada pandangan ekstrim tentang manusia. Teori instrumental penekanan pada hasil terstruktur, pendekatan rasional, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Terima kasih kelompok 5 atas penjelasannya. Kita tutup ya.